Satu, dua, tiga. Di video kali ini saya akan sedikit unboxing, tes, dan review ya produk audio recorder dari Sony UX570F. Ya, mau upgrade kualitas audio lah. Yang belakangan ini kan suaranya jelek. Sudah capek-capek ngedit audio pecah, jelek ya. Audio rekam menggunakan HP, perekam HP Redmi Note 5. Nah, nanti ya langsung aja lah. Kita cantolkan dulu di sini. Terdengarkan ini suara kurang jelas ini di sini. Nah, kita bongkar saja. Sebenarnya ini sudah di unboxing buat konfirmasi penerimaan. Ini ada note-nya, terima kasih customer. Nah, ini unitnya dibalik. Ya, di dalamnya cuman kitab-kitab biasa dan ada tambahannya yaitu pouchnya cuman ini sebenarnya nih. Ini tambahan tadi saya buat digunakan. Nah, langsung saja, tidak usah lama-lama, kita nanti cari perbandingannya. Ini untuk menghidupkannya yang ini nih, ada di hold, tekan lama. Nah, untuk melakukan perekaman langsung saja. Ini soalnya cuma review singkat, record. Nah, ini sekarang saya direkam 2:1 menggunakan HP dengan clip on. Clip on, yang satu dengan audio recorder Sony. Tes cek 1 2. Tes cek 1 2. Saya tampan dan berani. Bohong ketang. Tes cek 1 2. Diberitahukan kepada saudara. Cek 1 2. Tes audio. Cek 1 2. Tes audio. Kita lihat depan. Cek 1 2. Tes audio. Cek 1 2. Tes audio. Cek 1 2. Tes audio. Cek tes 1 2. Tes audio. Nah, kita posisikan jarak jauh sih. Cek 1 2. Tes audio. Nah, ini kan perekamannya cuman tanpa tambahan mic eksternal. Nah, di sini ada tombol stop, nih tombol rekam, pause. Nah, ini pengoperasiannya, ada back, ada option. Pokoknya sangat mudah lah dalam kita mendengarkan, mencari folder juga. Folder hasil rekaman itu gampang, bisa loncat langsung dipercepat atau langsung ke track yang ingin kita dengarkan. Juga di sini ada fitur USB. Kita bisa ngecas ketika mentransferkan file kita ke laptop, atau bisa juga menggunakan batok chargeran HP yang 5 volt, atau juga bisa kecolok ke power bank. Itu nggak lama lah, fleksibelnya di situ. Transfer file gampang. Dan juga di sini ada slot micro SD. Nah, slot micro SD ini bawaannya sudah 4 GB. Tanpa tambahan juga sebenarnya sudah cukup sih. Sebenarnya sudah cukup tanpa tambahan. Fiturnya juga banyak ini sebenarnya. Ada noise cut filter, low cut filter, banyak lah. Tapi di sini saya cuma akan mereview singkat saja karena ini mau sebagai perbandingan upgrade kualitas audio di konten saya yang biasanya cuma menggunakan mic clip on yang direkam lewat HP. Ini hasilnya dan menggunakan ini. Tes cek 1 2. Cek 1 2. Kali ini saya akan melakukan pengetesan ini menggunakan clip on. Apakah hasilnya lebih bagus
atau sama saja. Lalu juga nanti saya akan menggunakan mic eksternal yang Rode Video Micro yang saya punya ini. Soalnya ini awalnya saya membeli ini itu buat digunakan buat tambahan di HP, tapi tidak berfungsi baik di HP Xiaomi. Jadi meskipun sudah menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Open Camera atau Cinema 5 itu, tetap aja tidak, audio yang direkam itu tidak bagus. Nah, sekarang saya akan melakukan pengetesan dengan mic clip on. Kita stop dulu. Tes. Stop. Tes. Nah, kali ini saya melakukan perekaman menggunakan audio recorder Sony dengan menggunakan clip on. Dan yang patut diingat adalah audio recorder Sony ini menggunakan jack TRS. Jadi pada umumnya bawaan mungkin kamera DSLR itu TRS, ini juga TRS. Jadi kalau HP itu TRRS. Misalnya kalau kalian punya mic-nya ini yang TRRS, tinggal beli konverternya aja di Tokopedia banyak. Jadi convert dulu dari TRS ke TRRS, TRRS lah gitu. Atau kalau kalian beli mic-nya langsung yang memang jacknya sudah langsung TRRS, ya sudah tinggal colok aja, tidak usah pakai konverter lagi. Nah, kebetulan saya punya yang seperti ini. Apakah hasilnya lebih bagus? Tes cek 1 2 3, cek 1 2 3. Nah, ini sekarang saya akan coba di sini tempelkan. Tes cek 1 2 3. Nah, di sini juga ada langsung kelihatan suara perekaman kita itu, grafiknya itu terdengarnya seperti apa. Di sini ada X input setting, bisa ada audio in, mungkin ini perekaman lewat audio output dari misalnya dari peralatan perangkat audio direkam, atau dari mixer mungkin langsung direkam di sini, bisa sepertinya. Tapi saya tidak punya alat untuk mengetesnya. Nah, ini saya pilih yang option yang mic in, terus di sini ada sensitivitas setting for voice atau for music. Saya pilih for voice. Nah, di sini juga ada settingan low-nya, jaraknya dekat. Ini low. Nah, ini medium. Nah, ini jangkauannya lebih luas lagi, yang high mungkin kalau ditaruh jauh mungkin. Nah, saya pilih yang low karena dari kemarin juga ngetes di jalan juga sudah saya tes. Nah, tadi saya melakukan perekaman di jalan itu menggunakan masker seperti ini, masker biasa atau masker kesehatan bisa. Nah, saya itu cantolkan di sini. Lalu saya pakai seperti ini. Nah, tes. Nah, ini saya masukkan ke kantong saku jaket. Nah, saya melakukan perekaman di jalan. Nah, saya tadi sudah melakukan perekaman, pengetesan, hasilnya itu seperti ini nih. Tapi cuman audio aja, nggak direkam motovlog gitu, cuman ngetes audio di jalan. Perekaman menggunakan tambahan mic eksternal yang clip on, dicantolin di masker. Jadi posisi saya di motor menggunakan helm half face.
lalu menggunakan masker yang diselipkan mic clip on. Apakah hasil audionya bagus, cocok barangkali kalau mau digunakan untuk bikin konten motovlog. Nah, bisa dilihat sendiri, bisa didengarkan hasilnya bagus atau tidak. Sekian. Nah, seperti itu hasilnya. Nah, ini kalau perekaman sebenarnya di sini juga, meskipun saya sudah menggunakan peredam seperti ini, tapi noise dari luar itu sebenarnya banyak. Suara motor, terus lagi ada suara orang yang lalu lalang lewat, apalagi di sebelah ini adalah jalan. Dan kerennya lagi, kita bisa mendengarkan secara real time hasil rekaman suara kita di sini. Nah, jadi satu buat mic eksternal, satu buat earphone kita dengar langsung di sini. Udahlah, cabut dulu. Nah, ini juga sebenarnya ini hadiah, bukan hadiah sih, bawaannya. Cuman dapat pouch ini seperti ini, cuman karena saya bingung nih tempelinnya gimana, karena kan akan selalu dibawa-bawa, jadi saya tambahin ini nih, tali strap ini saya bolokin di sini, tambahin tali strap nih, bisa dipakai di sini. Nah, tinggal masukkan. Nah, ibarat kita nggak pakai mic eksternal, kalau kita lagi jalan biasa, bisa di sini nih. Nanti settingan sensitivitasnya kita set medium. Ini saya beli berapa ya? Kemarin itu saya beli harga kalau nggak salah 1.195.000, jadi 1.200.000 kurang 5.000. Perekamannya dilanjut menggunakan Rode Video Micro. Nah, ini tes cek 1 2 tes 1 2 tes audio. Cek tes audio. Cek 1 2 tes audio. Cek tes audio 1 2 cek audio. Dan ini saya menggunakan intonasi suara saya itu tuh biasa ya. Agak kalau siang itu memang serak ketahan. Nah, ini TRS nih, jadi nggak perlu tambah splitter lagi atau konverter lagi, tinggal langsung colok. Nah, ini bawaannya pakai Rode Video Micro. Kalau yang Rode Video Micro ini kalau seingat saya beli harga berapa ya, 700-800an harga. Apa sih itu harga, bukan harga aslinya, saya beli yang kemasan dusnya yang apa sih, yang stok lama gitu. Kalau harga pasarannya sih masih mahal, harga normalnya. Mana tadi? Nah. Tes. Kita matikan dulu perekaman yang ini. Sensitivitas for voice low. Nah, ini settingannya sama ya. Sensitivitasnya sama, settingannya sama. Cuman ini menggunakan ini tes cek 1 2. Apakah hasilnya lebih jelas, lebih bagus? Saya kurang tahu. Nanti kita ketahui sama-sama
Sekalian kita mencari sebagai perbandingannya apakah kualitas audionya jadi lebih bagus daripada menggunakan mic clip on ini. Sebenarnya mungkin sama-sama bagus, cuman ini kan keperluannya untuk mungkin kalau saya motovlog atau lagi di luar pakai pasang clip on, atau kalau ini mungkin kalau standby bikin di dalam ruangan, atau mungkin kalau mau nyuting orang lain atau gimana. Ya entahlah, kontennya juga masih campur-campur, masih bingung. Kalau kemarin-kemarin bingung karena kualitas audionya itu ya begitu. Makanya sekarang mungkin kalau bisa dibilang ya sedikit curhat ya ini. Sedikit memaksakan karena ini kan harganya lumayan ya. 1.200.000 kurang 5.000. Yaitu beli hampir bobol celengan, uang simpanan. Saya belikan itu buat ngupgrade kualitas audio jadi biar lebih enak juga. Karena kan lihat-lihat dari rekomendasi orang lain katanya lebih bagus, lebih baik kualitas audionya yang lumayan tapi videonya biasa-biasa aja daripada videonya kualitasnya bagus tapi audionya jelek. Ya sebenarnya yang bagus memang audio bagus, kualitas audio bagus, kualitas video bagus. Cuman kan kita sebagai pemula konten kreator ya lebih baik katanya diutamakan itu memperbaiki kualitas audio. Nah sebenarnya pilihannya itu banyak, yang ada yang yang harga 50 ribuan juga audio recorder. Sebenarnya itu juga mungkin lumayan, cuman daripada buang-buang uang kan 50 ribu juga lumayan. Mending beli yang sekalian lebih bagus. Ya mungkin sedikit memaksakan tapi ya itu mungkin lebih long lasting lah, lebih kualitasnya juga lebih bagus juga. Gimana ya? Pilihannya itu kalau saya itu pilihan awalnya sebenarnya kan ada yang tanpa merek gitu, yang kecil itu kayak flash disk itu ukuran kecil, tapi banyak yang saya lihat reviewnya di YouTube itu hasilnya memang jauh, orang harganya cuma 50 ribuan. Harga yang 100-150 ribu juga takutnya cuma buang-buang uang karena hasil audionya mungkin lumayan. Kalau bagi saya pribadi mungkin kagok lah, karena saya juga kan punya ini Mubazir, ini hampir berapa bulan saya nggak pakai karena saya kombinasikan dengan HP Redmi Note 5 ini dan Xiaomi Note 8 Pro ini, nggak guna sama sekali, hasil audionya tetap jelek. Oke, saya bingung. Dulu pernah punya kamera tapi saya jual. Karena kepepet. Sekarang kalau mau beli lagi harganya mahal. Kalau pilihan pertamanya sebenarnya saya waktu pilih audio recorder ini ya memang langsung ke Sony sih. Karena ya entahlah, mungkin langsung ke sana lah, dari rekomendasi YouTube juga banyaknya ke sana. Tapi kan ada harganya yang 500 ribuan itu yang kakaknya yang Sony PX240, harganya cuma 500 ribu. Itu fitur-fiturnya mungkin sama, cuman bedanya mungkin itu ukurannya lebih besar, terus juga menggunakan baterai yang masih baterai A3 itu, yang baterai jam yang gede itu, dan layarnya juga masih biasa yang monokrom, yang bukan monokrom sih, kayak stopwatch gitu, seperti itu. Dan itu juga dia nggak mendukung micro SD. Kalau kita butuh eksternal tambahan itu nggak bisa, bentuknya juga lebih besar. Nah dari situ saya 500 ribu, terus lihat-lihat lagi ada tambahannya yang merek PX 470. Nah yang ini dia sudah ada tambahan slot eksternal micro SD nya, terus buat buat transfer data juga sudah ada seperti ini yang tadi.
Sudah ada yang seperti ini, apa sih namanya, ya buat transfer file ya, USB-nya ini sekalian buat ngecas. Tapi yang kalau yang PX 470 ini memang masih sama, dia menggunakan baterai yang A3 itu. Nah kalau yang ini harganya itu 1.195.000 ya, kalau sekarang sudah turun 1.000 nih, 1.194.000. Itu fiturnya, pertama dia lebih compact, lebih kecil, terus layarnya sudah OLED, fitur pengoperasiannya lebih lengkap, fiturnya juga sudah lebih lengkap, sudah ada slot micro SD, baterai juga sudah lithium tadi ya, lithium battery with 3-minute quick charge for 1 hour of recording. Jadi 3 menit ngecas itu bisa buat 1 jam recording, ya itu kalau memorinya cukuplah, orang memori bawahnya sudah 4 GB. Tapi di sini nggak dijelaskan nih bisa tambahan micro SD-nya itu berapa, tapi nanti bisa dicek lah. Mungkin ya 1632 masih bisa, tapi dia 4 GB juga sudah cukup lah, paling tambahan 16 GB 32. Terus ini built-in microphone, udah stereo, S-mic, recording format linear PCM atau MP3, playback format LPCM, MP3, AAC, WMA. Maximum number of file 5.000 file. Ini LCD-nya sudah backlight, USB connection. Terus ya, begitulah. Lebih compact, praktis intinya, layar sudah OLED. Terus juga baterai bisa di charge, jadi bisa dipakai power bank atau juga pakai batok cas, HP cas biasa juga bisa. Jadi pilihannya banyak nih. Saya beli di toko Terang Jaya Store, juga lumayan dapat cashback sekitar 60 ribuan dan gratis ongkir. Ya sudah lumayan, bisa dibelikan buat pulsa. Ya intinya seperti itu. Nanti kita cari perbandingannya, yang jelas pasti bagus lah, karena ini didengarkan langsung sudah bagus, lumayan. Entah nih, tadi sudah ngetes pakai ini yang clip on dengan tambahan splitter, bukan splitter tapi converter dari TRS ke TRRS. Tadi juga sudah rekam biasa menggunakan HP ini, perekam bawaan HP dengan clip on. Kalau rekam hasil audio yang dari Redmi Note 8 Pro ini yang dipakai ngerekam video, sudah menyerah saya. Parah, itu masihnya kecil. Nah ini tadi juga sudah tes tanpa mic eksternalnya, pakai mic built-innya yang Sony ini. Tadi juga sudah saya tes di jalan, di pas motovlog, ya, cuman audio only. Terus sekarang juga sudah tes menggunakan ini nih, Rode Video Micro. Ya begitulah, mungkin cukup sampai di situ. Mungkin reviewnya, unboxing ngaconya, review ngaconya, tes ngaconya mungkin. Tapi kalau bisa saya mohon untuk teman-teman sekalian, untuk teman-teman dan untuk subscriber saya yang masih sedikit, mohon dukungannya, mohon bantuannya untuk tonton video-video saya, konten-konten yang akan saya buat. Mungkin masih campur aduk, masih gado-gado, tapi mungkin kedepannya mudah-mudahan bisa konsisten atau tetap di salah satu tema atau jenis video lah, begitu, supaya tidak terlalu bingung ini sebenarnya channel apa sih, channel gado-gado bagaimana. Tapi ya kalau untuk saat ini di masa pandemi seperti ini, ya mungkin saya sebisanya aja lah, semampunya, karena saya juga lagi sibuk sambil mengurusi orang tua ya. Ibu bapak saya udah tua, dan alhamdulillah saya yang sebagai anak bungsu diberi amanah untuk merawat kedua orang tua. Mungkin maksudnya lebih punya banyak waktu, lebih punya banyak kesempatan
diberikan kesempatan untuk merawat orang tua. Jadi sambil merawat mereka saya serawit maksudnya apa ya, sambil merawat mereka saya juga sambil bikin konten seadanya lah, apalah mungkin saya bikin konten kalau sempat ya, motovlog, terus mukbang mungkin, atau konten juga sekali-sekali bersama orang tua di sana ya, seperti itulah. Jadi mohon dimaklumi kalau untuk sekarang mungkin sedikit demi sedikit saya akan meningkatkan kualitas audio dan video, dan ini kan salah satu bentuk supaya mengupgrade kualitasnya audionya. Ini juga kan tadinya rekam pakai ini, audio video pakai ini, sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit nabung beli HP ini, kualitas video sedikit meningkat, audio juga sekarang sedikit meningkat. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dan channel ini berkembang, dan saya juga bisa, mudah-mudahan channelnya bisa dimonetisasi dan dapat penghasilan. Ya mungkin kalau melihat dari teman-teman yang di YouTube itu mungkin memang kalau terlalu mengharapkan uang, mungkin akhirnya bakal kecewa. Jadi ya berjalan aja lah, mungkin nanti penghasilan atau pendapatan itu hasil dari YouTube mengikuti. Kalau sekarang saya mungkin semangat bikin konten aja. Mohon dukungannya, mohon doanya buat teman-teman sekalian. Semoga kita semua diberi lindungan, keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Sampai jumpa. Ciao. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Sekali lagi terima kasih. Goodbye.